Hatimu terukir namaku di matamu, terukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besarmu
Kebaktin peringatan kematian Tuhan Yesus enda, ibenaken ibas gelar di bata, Bapa sirdiate, dengan engkelengi tinepana, ibas gelar anakna Yesus Kristus, singasamken kesahna, guna nebusi manusia, ras ibas gelar kesah si badia, si mereken gegeh manbanta, guna mersan kayu persilang. Menjuah-juah manbanta kerina silit ibas persadaan ras Yesus Kristus. Amin. Mari si puji Tuhan, ras kita rendai bas kitab Ndendenta, nomor 125, bait si peteluken saja. Denden pujin. O Tuhan, keleng atendu seh ku langit, kesetiandu seh ku awang-awang, kebenarandu seri ganjang naras deleng, kini bujurendu seri bages naras lawit, manusia ras rubia-rubia ipe kena-kenandu o Tuhan. O Tuhan, andiko ergana keleng atendu ikawalindu aku iteruh kabengdu. Berita pengalami dosa. Terpujilah di bata arkiteken kiniulina si mulia, si jidah kena manbanta arah pemerena ibas anakna si ikelenginya. Sebab arkiteken Kristus kita enggo itebusi, eme dosa-dosa anta nggo i alami di bata. Malam kel ateta arkiteken dosa anta nggo i alami di bata. Maka si puji ia. Mari si denggehken pujian ibas kakak air nari. Dan kita pun anugerah yang besar dari Bapa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Matius 27 ayat 45 sampai 56 yang menjadi renungan di Jumat Agung ini, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, walaupun kami tidak seperti biasa kebaktian di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing, tapi saat ini kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga Jumat Agung ini memberi makna yang mendalam bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan di Jumat Agung ini saya bacakan untuk kita dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapatlah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau kita masuk ke gereja ini, sebagai gereja suku, laki-laki masuk di barisan kiri, perempuan di barisan kanan, permata di belakang, KKR di gedung yang lain. Namun saudara-saudaraku, kini karena dampak virus corona, suasana menjadi lain. Semua keluarga menyatu, walau mungkin jarak 1-2 meter. Meskipun saudara-saudaraku suasana berbeda, tapi rohnya tetap satu dan sama, agar relasi kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang hari ini kita peringati puncak kesengsaraannya, disalibkan sampai mati. Itulah Jumat Agung.
di mana Allah menyatakan kuasa dan kesuciannya. Ibarat seekor ayam betina bertelur di dalam rumput semak-semak di luar suatu kampung. Induk ayam itu mengerami telur-telur itu dan menetaslah anak ayam yang manis dan sehat. Walau itu musim kemarau dan biasanya orang membakar semak-semak untuk berburu, malangnya pada hari yang ditentukan untuk berburu, ternyata pemilik ayam sedang ke pasar jauh di kota. Rumput dibakar, api menjalar cepat, induk ayam bersama anak-anaknya belum sempat keluar dari semak-semak. Induk ayam menyadari ancaman api. Ia dan anak-anaknya berusaha berlari ke sana kemari, mencari jalan keluar. Tetapi mereka sudah terperangkap dikelilingi api. Karena itu, induk ayam segera mengumpulkan anak-anaknya ke bawah sayapnya untuk melindungi mereka. Pada sore hari tibalah pemilik ayam dari kota. Ketika melihat semak-semak terbakar habis, dengan rasa cemas, ia segera berlari ke tempat ayamnya bertelur. Di sana ia menyaksikan induk ayam itu tergeletak di tanah hangus terbakar. Ia mengangkat induk ayam itu dan betapa terkejutnya ia. Di bawah induk ayam itu, anak-anaknya mendekap rapat dan hidup. Jemaat dan adik-adikku anak KKR, induk ayam merelakan dirinya terbakar dan mati, tetapi anak-anaknya selamat. Lewat kematiannya yang penuh derita, anak-anaknya bisa hidup. Hari ini adalah Jumat Agung. Ya, paling tidak ada 10 huruf. Jumat Agung. J, jalan salib. Kita mengenang Yesus mati secara mengerikan. Yesus mati karena ia sangat mengasihi kita. Seperti induk ayam sangat mengasihi anak-anaknya. U, ubah. Artinya penderitaan dan kematian Yesus mengubah derita menjadi sukacita. M, manusia. Saya, jemaat dan adik-adikku KKR, ibarat anak ayam yang tidak bisa bikin apa-apa. Hanya oleh kepedulian sang induklah yang memanggil-manggil. Hanya oleh anugerah Tuhan, soli Deo Gloria. A, arahkan. Berputar arah dengan suara Tuhan. Apa maunya Tuhan? Ibarat induk ayam dalam suasana terjebak, dikelilingi ancaman api maut. Dia memanggil-manggil anaknya untuk melindungi, mau menyelamatkannya. Karena itu datanglah kepada Tuhan, arahkanlah hatimu. T, taat. Sebenarnya saudara-saudaraku, kisah Yesus punya garis besar yang sama pada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Walaupun masing-masing ada kekhususan dan penekanannya. Katakanlah, Injil Matius, perenungan kita pada Jumat Agung ini, punya ciri khas, di mana penderitaan Yesus dan kematiannya adalah pemenuhan, bahkan penggenapan nubuat perjanjian lama. Nubuat karya keselamatan Allah untuk manusia. Kita melihat sikap Yesus dengan sukarela dan taat menjalani penderitaan sampai mati untuk manusia.
Inilah saudara-saudaraku titik awal manusia mendapatkan kesempatan lagi dan kemungkinan hidup bersama dengan Allah. Awal. Virus Corona 19 ini adalah versi kecil dari versi-versi besar yang akan melanda dunia ini. Akan datang masa yang lebih sukar. Awal berarti sebuah peringatan. Tuhan sedang mengingatkan kita agar lebih serius dan lebih percaya mengandalkan Tuhan. Jangan terlena. Ini kesempatan untuk introspeksi diri. Gelap. Menurut Arman, ayat 55, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Secara metaforis, ini adalah lambang kejahatan, simbol duka cita, sebagai lambang penghakiman. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Kombinasi dua bahasa. Eli, kata Ibrani, artinya Allahku. Sedangkan frasa lama sabachthani, bahasa Aram, artinya mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah teriakan paradoksal. Di satu pihak, Allah meninggalkan Yesus. Tetapi saudara-saudaraku, di pihak yang lain, Yesus tetap menyapa Allah sebagai Allahku. Perhatikan saudara-saudaraku, Yesus tidak berteriak, mengapa aku disiksa? Atau mengapa aku diadili orang Romawi? Atau mengapa aku disalibkan? Bukan paku atau siksaan kesakitan yang membuat Yesus berteriak. Bukan, saudara-saudaraku. Teriakan Yesus bersifat relasional. Kata kunci relasi. Persekutuan dengan Allah merupakan kata kunci dalam hidup Yesus. Perpisahan seketika dengan Allah tidak dapat ditanggung Yesus. Kehilangan persekutuan dengan Allah inilah yang menyebabkan Yesus berteriak dengan mengutip Mazmur 22 ayat 2. Kutipan yang memperlihatkan betapa pikiran Yesus sangat dipengaruhi perjanjian lama. Bahwa di tengah derita yang hebat, ternyata firman Allah menguasai pikiran dan ucapan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, Yesus berteriak disebabkan persekutuannya dengan Allah seketika hilang. Hilang karena kesucian Allah tidak mampu melihat dosa ketika dosa ditempatkan kepada Yesus. Yesus yang tidak berdosa seketika menanggung dosa umat manusia. Persekutuan Yesus dengan Allah yang unik seketika harus terhenti oleh dosa. Perhentian yang hanya dikatakan unik juga karena tidak seharusnya persekutuan Bapa dan Anak terpisah. Unik saudara-saudaraku, karena manusia tidak dapat mengertinya. Apakah itu tentara Romawi atau orang Yahudi? Misalnya, orang Romawi mengira Yesus memanggil Elia karena dalam pikiran mereka Elia lebih besar dari Yesus. Sekarang huruf U, uang, harta. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Di mana hartamu? Di situ juga hatimu berada. N, nafiri. Ini trompet panjang. Menyambut kedatangan raja. Tanda perang atau ada pengumuman sangat penting. Walaupun kita tidak memakai nafiri saudara-saudaraku, tetapi semua media saat ini mengumumkan perang terhadap virus Corona 19. Inilah waktunya pengumuman perang.
perang terhadap egois, perang terhadap keserakahan, perang terhadap pikiran-pikiran yang negatif yang menyakitkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, G, gandeng, rangkul. Salib itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Salib itu berisi 3 kata dari Tuhan, yakni aku mengasihi engkau, aku mengasihi manusia, I love you. Ia mengatakan kata-kata itu tanpa mempersoalkan keberadaan kita. Sekalipun kita adalah salah satu dari orang yang tersalib bersamanya, katakanlah seorang penjahat, tapi tetap Yesus berkata, I love you. Bukannya ini yang ia ucapkan, ya, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian Lukas 23 ayat 43. Karena itu saudara-saudaraku, merayakan Jumat Agung tidak lain kita merayakan cinta kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Jadi apa tanggung jawab dan respons kita terhadap kasih Yesus? Sebagai pengikut Yesus Kristus, tentunya kita harus menyadari bahwa pengorbanan Yesus memberikan kemenangan kepada umat manusia yang percaya kepadanya dan mewujudkan hidup dalam kasih karunia, yaitu dengan mengalami Tuhan setiap hari secara nyata. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita tidak meragukan sama sekali atas keberadaan Tuhan juga saat ini di dalam hidup kita. Bagaimana manusia hidup berjalan dengan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, kita harus berani mengiring Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin banyak orang yang mengolok-olokkan atau menghina iman percaya kita pada Yesus, tidak akan goyah. Orang yang menerima pengorbanan kasih karunia-Nya adalah orang-orang yang rela menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ia taat menderita sampai mati di kayu salib. Jadi saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita hidup dalam kemenangan dengan taat pada kehendak Tuhan. Rela menderita dan mengalami Tuhan, merasakan Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita sepanjang hidup kita, termasuk dalam kondisi saat ini. Biarlah kita menjadi agen-agen kasih, menjadikan hidup kita hidup yang memberi, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, seperti Yesus telah memberikan segala-galanya. Baiklah dalam situasi ini kita juga menjadi agen kasih yang peduli akan sekitar kita. Si kuning-kuningan radu megersing, rabu-abu gundur metua, relasi ras dibata masih terpenting. Si deban nakrina banci nomor 2. Arus Muhammad man kalimbubu, janah metami man anak beru. COVID-19, perilakuta bali ibas bubu. Syukur, berita Jumat Agung, I love you. Si bakut liang kurkuren, ise beluh gulesa. Adi serbut perukuren, hanya Tuhan Yesus si beluh pejoresa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami, Engkau menyapa kami di tengah-tengah keresahan kami. Tuhan mengasihi kami.
Kuatkan kami bersama jemaat ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya pengakuan iman. Kali ini pengakuan iman dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa dinyanyikan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan tentang persembahan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Marilah kita memasuki doa syafaat. Bapa dalam surga, pada syafaat kami ini Tuhan, kami mendoakan Dewan Gereja-Gereja sedunia, Dewan Gereja Asia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tidak kebetulan Engkau hadirkan persekutuan gereja-gereja baik tingkat dunia maupun tingkat Asia, terlebih Indonesia. Engkau punya maksud agar peran gereja sebagai terang dan garam, khususnya di kondisi saat ini Tuhan, dapat memerankan mengedukasi jemaatnya. Juga kami doakan gereja Batak Karo Protestan. Kami mendoakan Modramen GBKP. Kami mendoakan klasis-klasis. Dan secara khusus kami doakan GBKP Runggun Bogor, GBKP Runggun Bogor Barat, GBKP Runggun Jampin. Engkau mengetahui
program-program yang dilakukan oleh Runggun ini, agar di tengah kondisi pergumulan jemaat tetap dapat memelihara iman jemaat lewat pelayanan jarak jauh, lewat kebaktian keluarga, perpuluhan jabu-jabu, dan berbagai aktivitas yang lainnya. Kami juga secara khusus mendoakan rencana kebaktian Paskah minggu ini 12 April 2020. Tuhan berkati agar nilai dan makna Paskah dapat dirasakan oleh jemaat kami. Kami memohon Tuhan juga memberkati Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepala-kepala pemerintahan. Secara khusus kami doakan Presiden kami Joko Widodo. Engkau berikan kebijakan agar langkah yang ditempuh dalam kondisi saat ini sungguh-sungguh menolong masyarakat kami. Kami doakan pembantunya, baik menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, biarlah sejalan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Khususnya kami mendoakan kota kami di Bogor. Kami doakan juga wali kota Bogor, bupati Bogor, biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan agar dalam situasi ini dengan bijak dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya, agar masyarakat kami dapat memahami kondisi saat ini. Kami juga mendoakan TNI Polri, biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam mengemban tugas sebagai pengaman. Biarlah juga Tuhan memberkati keluarganya. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami teringat akan para dokter, perawat, bahkan pelayan di rumah-rumah sakit, pasien baik yang positif maupun PDP, ODP. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan yang mereka alami. Kami doakan biarlah para dokter, perawat, dan semua upaya yang dilakukan Tuhan berkati agar cepat pulih. Dan secara khusus saat ini kami doakan Bendahara Klasis GBKP Jakarta Kalimantan, Diaken Gelora Sinuraya. Tuhan, Engkau bubuhkan berkat-Mu atas kondisi yang dialami. Kami juga mendoakan keluarga Bantu Barus di GBKP Cijantung yang saat ini Morianya opname di PMI. Kami doakan keluarga pendeta kami Ratna, di mana Naras sedang diopname juga. Tuhan, banyak mungkin yang kami tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolongnya. Tolong juga kebutuhan rumah sakit, APD, agar mereka juga dapat meningkatkan pelayanannya. Kami doakan juga komunitas yang rentan, baik anak-anak kami di KKR maupun yang lansia Zaitun. Tuhan, Engkau menolong kami sekalian. Bapa dalam surga, di lingkungan kami ini juga kami doakan tetangga bertetangga. Biarlah sebagai agen kasih kami menyatakan cinta kasih kami. Seperti Engkau dalam Jumat Agung ini menyatakan Engkau mengasihi kami. Demikianlah kami juga meneruskan cinta kasih, semangat Jumat Agung untuk mengasihi sesama kami, sekitar kami, keluarga kami, bahkan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa, sungguh banyak yang mau kami pinta. Engkau yang lebih mengetahui sampai ke lubuk hati terdalam. Ini kami Bapa, berkati kami, sertai kami, jangan tinggalkan kami Bapa. Semuanya ini kami mohon hanya oleh belas kasihan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Amin. Tiba saatnya kita akan
menyanyi nyanyian penutup Kidung Jemaat 184 ayat 2 dan 3, Yesus sayang padaku. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Ingatlah bahwa tiada jalan yang tak berbatu, tiada laut yang tak bergelora, tiada gunung yang tak berlembah. Namun kasih Tuhan menguatkan untuk terus melangkah. Dalam komitmen iman itulah kita membutuhkan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.